Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Qurratuaini dengan NIM 193061444015. Saya dari Fisika E UNY 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Fisika Statistik. Untuk lebih menguliknya, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi statistik klasik dan kuantum. Oke, untuk aplikasi statistik klasik dan kuantum, di sini saya akan membahas tentang dua subtema. Yang pertama, gas ideal monoatomik, dan yang kedua, distribusi kecepatan molekuler. Oke, untuk yang pertama, tentang gas ideal monoatomik. Setelah mempelajari statistik klasik, kita kemudian mengaplikasikan persamaan yang diturunkan pada bab terdahulu untuk kasus khusus gas ideal monoatomik yang terdiri atas N molekul identik dari setiap satuan massa M. Molekul dibedakan berdasarkan jumlah rata-rata molekul dari setiap kemungkinan keadaan energi, kecuali pada suhu yang terlalu rendah di mana semua gas akan mencair. Pada keadaan ini, sangatlah kecil kemungkinan statistik yang tepat untuk digunakan adalah statistik klasik. Langkah awal untuk menghitung fungsi partisi sebagai persamaan tersebut. Ini membutuhkan pengetahuan tentang tingkat energi elemen dari J dan degenerasi Gj dari tiap tingkat energi. Kita mengasumsikan bahwa molekul tidak berinteraksi kecuali saat bertumbukan, sehingga tiap molekul adalah sebuah partikel yang bebas dan memiliki tingkat energi yang sama seperti partikel tunggal dalam sebuah kotak. Telah diketahui sebelumnya bahwa prinsip-prinsip mekanika kuantum menunjukkan bahwa tingkat energi dari partikel tersebut diberikan dengan persamaan sebagai berikut. Bayangkan bahwa bilangan kuantum Nx, Ny, Nz ditandai pada tiga sumbu tegak lurus yang sama, seperti yang dianjurkan pada diagram dua dimensi pada gambar 6.1. Setiap titik yang bersesuaian dengan Nx, Ny, Nz menentukan sebuah titik yang disebut ruang N atau N-space, dan setiap titik seperti itu sesuai dengan kemungkinan keadaan. Asalkan bilangan kuantum bernilai positif, kita dapat menganggap setiap titik terletak pada tengah sel kubik, dan tiap sisinya bersatuan panjang, dan kubus tersebut bersatuan volume. Bilangan kuantum Nj sesuai dengan sebuah vektor pada ruang N dari titik asal ke tiap titik, karena Nj kuadrat sama dengan Nx kuadrat ditambah Ny kuadrat ditambah Nz kuadrat. Pada sebuah sistem dengan volume tertentu, energi hanya bergantung pada Nj, sehingga semua bagian dari energi yang sama yang terletak pada permukaan bola dengan jari-jari Nj dengan pusat di titik asal, karena Nx, Ny, dan Nz positif, dan karena ada satu titik persatuan volume dari ruang N. Total energi Gj dari bagian yang tepat pada semua tingkat tergantung pada energi elemen dari J, sama dengan volume dari satu oktan dari bola dengan jari-jari R, Nj, sehingga mendapatkan persamaan 6.2. Terlihat di arsir pada gambar 6.2, dan nilai Nz yang sesuai dengan penjumlahan semua luasan lebih besar daripada nilai Nj. Dari J sama dengan 1 hingga J sama dengan tak hingga, karena tidak ada batas atas untuk nilai Nj yang diizinkan. Untuk taksiran yang cukup baik, penjumlahan ini sama dengan luasan di bawah kurva kontinu melalui puncak dari garis vertikal di antara limit 0 dan tak hingga, sehingga mendapatkan persamaan 6.5. Nilai dari integral definite dapat diperoleh persamaan 6.6. Oleh karena itu, fungsi partisi Z tergantung pada suhu T dan volume V. Fungsi Helmholtz F ditunjukkan sebagai F sama dengan min N Kt dalam kurung ln Z dikurang ln N plus 1. Dan untuk yang kedua, kita akan membahas distribusi kecepatan molekuler.
Dalam bab-bab yang menjelaskan teori kinetik gas, sejumlah hasil yang diperoleh yang melibatkan kecepatan rata-rata atau akar kuadrat rata kecepatan molekul, tetapi pada saat itu kita tidak bisa mengatakan bagaimana kecepatan molekul didistribusikan di sekitar nilai-nilai rata-rata tersebut. Di sini menggunakan kelajuan, istilah yang berarti besarnya kecepatan. Metode statistik bagaimanapun mengarah langsung ke ungkapan untuk bilangan okupasi di tingkat energi dan juga untuk distribusi kecepatan. Ungkapan untuk distribusi kecepatan pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell sebelum pengembangan metode statistik dan kemudian oleh Boltzmann dan disebut sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann. Seperti pada bagian sebelumnya, kita menyatakan distribusi dalam bentuk okupasi rata-rata tingkat makro dengan selang energi antara elemen dari J dan elemen dari J plus delta elemen dari J. Misalkan N merupakan total jumlah molekul dengan energi hingga dan termasuk energi rata-rata EJ. Jumlah molekul termasuk dalam tingkat makro atau jumlah bilangan okupasi rata-rata tingkat makro tersebut delta NJ. Jumlah delta NJ dan delta GJ maka sesuai dengan jumlah bilangan okupasi NJ dan degenerasi GJ dari tingkat energi tunggal dan kedua M sampai B dan fungsi distribusi klasik dapat ditulis dalam persamaan 6.16. Karena kita tertarik pada distribusi kecepatan daripada energi, kita menyatakan degenerasi delta GF dalam bentuk kelajuan Vj daripada bilangan kuantum Nj kita peroleh dari persamaan 6.1 tadi dan 6.3 mendapatkan berdasarkan persamaan itu akan mendapatkan persamaan 6.17. Untuk lebih sederhananya, kita menurunkan skrip J dari V dan ditulis delta GV untuk mengindikasikan bahwa degenerasi dinyatakan dalam bentuk V. Akhirnya, mengambil pernyataan dari Z dari persamaan 6.6, kita memperoleh persamaan 6.16. Koefisien dari delta V pada persamaan 6.18 sama dengan rasio delta NV per delta V hanya tergantung pada besar V atau kelajuan. Kelajuan dari delta V pada persamaan 6.18 sama dengan rasio delta MV atau delta V hanya tergantung pada besar V atau kelajuan. Ini disebut fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann dan diplot sebagai fungsi V pada gambar 6.4. Vektor kecepatan delta NV yang kecepatannya antara V dan V plus delta V ditunjukkan pada grafik karena ketinggian bidang adalah delta NV per delta V. Perhatikan dengan seksama bahwa ordinat fungsi distribusi kecepatan tidak diwakili oleh delta NV. Fungsi distribusi sama dengan 0 ketika V sama dengan 0. Kemudian V kuadrat sama dengan 0 dan persamaan eksponensial sama dengan 1. Hal ini berarti tidak ada molekul-molekul atau molekul-molekul dalam jumlah yang sangat sedikit pada kondisi diam. Fungsi naik menjadi maksimum dan kemudian menurun karena persamaan eksponensial menurun lebih cepat terhadap peningkatan V kuadrat. Jika ruang kecepatan dibagi ke dalam kulit bola yang sama ketebalannya, kecepatan Vm yang pada fungsi distribusi maksimum adalah jari-jari kulit bola yang meliputi jumlah terbesar dari titik perwakilan. Kecepatan Vm disebut sebagai kecepatan yang paling mungkin, most probable speed. Untuk menentukan nilai tersebut, kita mengambil turunan pertama fungsi distribusi dengan memperhatikan V dan mengatur V sama dengan 0. Abaikan konstanta pada persamaan 6.18 tadi akan menjadi persamaan 6.19 sebagai berikut. Fungsi distribusi dapat kita ekspresikan lebih menyeluruh pada persamaan Vm dan menghasilkan persamaan 6.20.
Oke, di sini ada contoh soal, dan untuk solusinya, according to Boltzmann distribution, the average energy of the atom is. Dan ini adalah persamaan yang sudah kita bahas, E sama dengan 3/2 kT plus elemen mula-mula plus G2 elemen E pangkat min E per kT per G1 plus G2 eksponensial pangkat min E per kT. Lalu kita mencari CV sama dengan do elemen per do T sama dengan 3/2K plus do per do T. G dalam kurung G2 elemen eksponensial pangkat min E per kT per G1 plus G2 eksponensial pangkat min E per kT. Nah, lalu di bawah situ kan ini persamaan bawahnya disamain, lalu karena ini G2-nya ada yang sama dengan G2, lalu dicoret eksponensial pangkat min E per kT, lalu diperoleh atasnya G2 E atau elemen dari per G2 plus G1 eksponensial pangkat E per kT. Lalu diperoleh sama dengan 3/2K plus G1 G2 E kuadrat eksponensial pangkat E per kT per KT kuadrat dalam kurung G2 plus G1 eksponensial pangkat E per KT, lalu itu dikuadratkan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.